jangan buat ini aja konten settingan gitu. Ya betul. Karena kita kan yang nonton tuh publik. Tidak semuanya orang paham tentang horor. Pernah sekali waktu di Jalan Kawal ya. Jalan Kawal itu ini kayaknya ini di video saya itu seperti sosok apa tuh pocong. Pocong. Dan kedua yang Oke guys, jangan asal nonton, subscribe lah dulu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Damyati dalam acara podcast bersama. Pada kali ini bintang tamunya dengan kawan saya sendiri, yaitu dengan Bro Andre Aan. Di sini kami maksudnya gini ya, sama-sama ekspor gitu, tapi dia tuh lebih lama lah daripada aku. Di sini nama channelnya apa, Bro? Andre Aan, nama Andre sendiri. Aan. Nama sendiri ya berarti. Ya, nama sendiri. Dengan YouTube-nya Grow Export. Itu temanya. Di sini kita coba dulu lihat tayangannya sedikit, oke? Saya dapat lokasi ini. Ini adalah sebuah gedung besar yang katanya tadi security di depan yang saya izin aula ini. Ini ada 2 lantai, teman besar nih. Saya coba explore ya. Kita menuju ke lantai. Udah merinding aku di sini, udah merinding kali aku di sini. Oke, lantai 2 teman-teman ya. Itu lantai besar juga nih lumayan nih. Tuh, coba lihat. Seru kali kayaknya nih. Kalau boleh tahu gimana sih ceritanya asal-usul dari awal mulanya dibentuknya ataupun mulai berdirinya dari Grow Export ini sendiri? Kalau untuk pertama kali sebenarnya channel ini tujuannya itu vlogger gitu ya, jalan-jalan gitu pertama kali. Vlogger dan explore. Jadi dijadikan satu gitu. Jadi pertama itu saya jalan-jalan ya, jalan-jalan ke tempat wisata seperti itulah. Jadi karena tempat wisata di Tanjung Pinang ini mungkin hampir semua sudah saya buat videonya, vlog di sana. Ya, jadi saya berpikiran ke explore. Karena saya pun hobi horor gitu. Jadi mengubah dari malam ekspor ya, dari vlog ke explore malam. Iya sih, dilihat dari video-video Ya, lamanya itu video dia lamanya ekspornya itu masih siang. Masih siang. Dan beberapa tahun chef itu baru dibentuk dari malamnya. Ya, benar. Itu kira-kira tahun berapa, Bro? Kalau untuk explore malam ya, untuk explore malam ini masih berjalan 6 bulan gitu lah sampai sekarang gitu, 6 bulan lebih. Bulanan. Ya. Kalau enaknya enak malam atau enak dari siang ya? Kalau kita lihat dari peminatnya banyak malam. Ya, karena seru nonton katanya ya. Iya. Ada tantangan sendiri bagi orang dari pilihan gitu. Ya. Banyak nggak sih halangan-halangan dalam ekspor malam itu? Banyak sekali itu. Yang terutama itu dari hewan itu. Dari hewan ya, betul. Karena kita jarang jumpa makhluk itu. Ya, jarang jumpa. Tapi pernah jumpa nggak sih? Kalau untuk jumpa asli itu tidak pernah, karena kemarin pernah sekali waktu di Jalan Kawal ya. Jalan Kawal itu ini kayaknya ini di video saya itu seperti sosok apa tuh pocong. Pocong. Dan kedua yang di Dalang Batang, Kijang, ada bangunan itu suara kuntilanak. Itu jelas sekali itu. Suara kuntilanak. Itu tahunya pas di lokasi atau udah balik ke rumah? Kalau video pertama pocong tadi itu dari komentar orang. Karena kalau memang saya tahu, udah saya edit dulu, sudah saya kasih tahu itu ada penampakan. Kalau suara itu memang jelas. Dari dan teman-teman yang ikut explore juga waktu itu kolab mendengar juga suara itu. Udah semua tempat lah di Tanjung Pinang dan Bintan. Tidak semua tempat. Ya. Dalam perjalanan tuh kita tuh harus punya penjaga diri lah ya, ataupun memang untuk ekspor malam aja atau gimana sih? Ya, pertama-tama itu untuk mental dulu lah ya, mental dulu. Kalau mental masih takut atau apa, ya nggak usah dulu. Karena kita persiapan itu mental. Untuk jaga diri ya mungkin teman-teman tahu sendiri lah ya kayak mana gitu. Dulu lah. Enak Bol. Nanti boleh lah gabung-gabung nanti ya. Ya, boleh kita selalu welcome kok untuk kolaborasi itu. Ya, untuk semua channel yang ada di Tanjung Pinang, siapa mau ikut silakan gitu. Kalau digabung-gabung itu udah berapa channel yang pernah digabung dalam
Go-Sport? Kalau untuk channel sih masih ada 3-4 gitu lah yang mau ikut kolaborasi gitu, masih ada 4. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Ada nggak sih rencana-rencana lainnya dari tujuan dari Go-Sport ini? Rencana lain? Sebenarnya belum ada, karena kita masih banyak lokasi ya, terutamanya di luar-luar Tanjung Pinang seperti Kota Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Lingga, masih belum kita eksplor di sana. Tapi kemarin kan udah ke Lingga kan? Ya, ke Lingga sudah ada berapa kemarin. Ya, ada di Lingga itu saya anggap sudah habis lah. Tak ada lagi lokasi yang lebih seram gitu. Kalau ke tempat-tempat itu kita perlu izin atau langsung aja gitu? Ya, itu harus izin sebenarnya. Sebenarnya harus izin. Jadi kita postingnya kan publik ini. Takutnya yang punya marah gitu kan, yang dikasihkan. Selama bikin konten gitu, ada nggak di dalam video itu di kayak settingan-settingan ataupun editan yang menipu-nipu gitu? Alhamdulillah tidak ada. Komentar orang pun masih positif ya. Positif ya, masih positif. Berarti dari sisi positif lebih banyak dari negatifnya gitu. Karena tujuan channel Go-Sport ini hanya khusus explore aja. Kalau untuk penampakan, nanti saya akan tunjukkan ini adalah sosok penampakan. Itu tergantung pada penonton sendiri yang menilainya. Tergantung yang komentar di bawahnya. Kalau kegiatan sehari-hari apa sih? Kegiatan sehari-hari saya ya duduk ngopi aja. tidur ngopi aja. Ya itu aja. Kalau malam ya pasti kalau ada waktu kita explore. Ya. Kalau aslinya di sini juga, asli orang Pinang. Saya asli Dabo Singkep ya. Saya asli Dabo Singkep. Saya merantau di sini nih. Udah lama di Pinang. Udah tahun 2013. Halangannya banyak juga buat rantaunya. Yang penting kita tuh cari-cari kawan. Karena tujuan channel ini lah kita cari teman gitu, bukan saling jatuhkan gitu ya kan. Dari konten-konten horor nih ada nggak buat rencana untuk pindah lagi, maksudnya itu kan kemarin kan dari ekspornya siang, kemudian melanjutkan malam, ada nggak buat selanjutnya ataupun meneruskan ini selamanya atau gimana? Kalau tergantung pada subscriber. Kalau subscriber masih bertahan dengan konten horor saya masih nyaman, mungkin saya masih lanjut gitu. Udah berapa sih subscribe? Baru 4.000-an aja. Sedikit aja tuh teman-teman ya. Udah besar di Pinang. Tidak lah. Udah besar juga. Tapi sedikit. Tapi aku sendiri sih pernah juga ya coba-coba kayak ekspor malam gitu. Cuma sistem itu cuman dari perjalanan kami coba rekam kan, nanti lihat tempat kami ekspor gitu. Gimana sih malamnya? Karena kan tujuan utama dari ekspor kan cuma melihat kondisi malam di lokasi tersebut kan, bukan untuk gimana gitu. Tuh. Menguji mental kita juga. Gimana berani atau tidak. Bukan kita sok-sok berani gitu. Kita ada yang nyerang pun kita lari juga. Sama. Kalau ada yang nyerang lari juga kan. Apalagi yang kayak ular, kayak apa kan. Kayak hewan-hewan yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Itu safety-nya itu tadi, sepatu apa semua itu harus lengkap itu. Tergantung kondisi pada hari itu. Kalau dia lokasinya kayak semak-semak, kita hindari pada waktu hujan, kita hindari pada waktu kemarau gitu kan. Kalau lokasi yang paling horor ditemukan itu di mana? Yang paling horor ya di Tanjung Pinang ini. Itu daerah Bintan itu. Daerah Bintan tepatnya? Itu ada itu bangunan bekas. Ya itu tadi yang suara kuntilanak tadi. Itu. Karena waktu sebelum saya ekspor itu security yang ngomong itu yang kami izin. Demam dia karena dia bilang dia mau melihat sosok nenek gitu. Demam 3 orang. Malam itu kami ajak dia ikut ekspor, dia tak mau. Takut dia bilang. Karena dibuktikan memang malam itu ada suara itu lewat di atas kepala kami. Mengenai lokasi itu yang paling bro temukan yang paling horor ataupun yang seram itu di mana sih? 2 lokasi yang terjadi yang paling horor. Itu yang merinding kali ya. Itu pertama itu di Jalan Pancur. Mungkin kawan-kawan yang sudah nonton ada tuh rumah di Jalan Pancur yang sudah terbengkalai puluhan tahun itu. Yang tangganya udah melerubuh. Yang tangganya tinggal satu aja gitu. Itu horor kali itu. Kita memang tidak nampak tapi auranya itu terasa kali. Dan sama di bangunan di Galang Batang Bintan di Gunung Kijang ya.
Itu sebelum saya explore itu security itu sudah bilang dia ada melihat sosok ya, ada melihat sosok nenek-nenek gitu dia bilang. Dan dia pun langsung demam dia bilang. 3 orang security demam. Siap dari ekspor malam tuh. Ya. Malamnya kami ajak. Tak mau dia. Pas malamnya kami ekspor itulah suaranya jelas sekali. Itu aja sih lokasi horor. Tapi kan siap itu kan nggak apa-apa kan maksudnya. Selesai dari ekspor tidak ada apa-apa. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ya. Dalam waktu dekat nih ada nggak rencana-rencana lain buat bikin konten lagi atau di mana lokasinya mau dibikin? Ada nih. Mungkin dalam bulan depan atau minggu-minggu ini kami akan melakukan explore di Batam ya, di Batam. Jadi teman-teman yang ada di Batam di subscribe dulu jadi tidak ketinggalan video ya. Dan channel ini juga. Di Batam tuh udah ada kawan atau memang datang sendiri dari sana? Dari sini? Kita dari sini sendiri aja. Dengan dana sendiri aja. Dana sendiri. Paling kita ya dana sendiri. Jadi kita di sana nanti tinggal izin aja lah. Siapa di sana kan ada bangunan apa itu. Biasanya berdua sama kawan siapa namanya? Yang satu lagi kawannya? Ya itu tergantung mereka. Kalau saya kan orangnya welcome aja. Siapa yang mau ikut silakan. Siapa yang tidak mau ya itu. Karena dalam channelnya memang sendiri ya. Dalam channel itu sendiri aja. Kecuali kemarin tuh kayak yang ada tim-tim gitu. Ya, kalau tim beda lagi. Mereka harus kompak. Ya. Harus menunggu persetujuan dari masing-masing tim. Oke lah kalau gitu cukup sekian dari pada hari ini. Terima kasih telah datang ke acara podcast saya Akhiran Kalam. Sebelumnya ada nggak kata-kata ataupun saran ataupun kritikan-kritikan yang masukan-masukan buat pemuda-pemuda ataupun yang baru-baru di channel ekspor gitu ataupun di dunia horor lah? Simple aja sih sebenarnya. Jangan buat ini aja konten settingan gitu. Ya betul. Karena kita kan yang nonton tuh publik. Tidak semuanya orang paham tentang horor bahwa itu settingan gitu. Tapi kita nggak tahu lah ya kan konten orang masing-masing ya kan. Ada semua orang lah yang menilainya kayak mana itu yang mana konten real atau settingan gitu. Orang udah tahu lah. Ya intinya kan menghibur mungkin ya. Menghibur aja. Ya. Apapun yang dibikin yang penting real aja sesuai dengan yang dialami. Dan apapun yang kita rasakan kita keluarkan, jangan menambah-nambah ataupun mengurangi dari hal-hal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.